Kemudian next, ini saya akan membahas sedikit tentang uji normalitas data dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan SPSS. Oke, uji normalitas itu adalah syaratnya ya dari uji T ya. Nah, di sini ini tampilan SPSS ya. Jadi kalau misalkan kita akan menggunakan SPSS dalam menguji normalitas data, itu kita perlu menginputkan dulu datanya. Nah, di sini ada data view dan variable view. Biasanya kita pertama itu masuk ke variable view dulu. Di variable view baru kita masukkan nilai mahasiswanya berapa, kemudian jenis nilainya. Biasanya jenis kelasnya itu dibagi untuk misalkan kita mau menguji 2 kelas langsung. Jadi kalau ada 2 kelas langsung yang mau kita uji, kan ini membandingkan ya. Kalau membandingkan itu kan berarti ada 2 kelas kan yang ada. Maka kalau kita mau menguji normalitas dari 2 kelas, berarti dituliskan di bawahnya itu ada jenis kelas. Nah, di value-nya bisa ditulis 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B, misalkan begitu. Nah, berarti kalau menggunakan Excel, bagaimana tadi, Miss? Oh, berarti kalau kita menggunakan Excel seperti yang tadi, berarti kita perlu membandingkan ya. Kalau kita membandingkan 1 dengan 1, satunya diuji normal, berarti satunya juga diuji normal. Berarti 2 kali melakukan uji normalitas data dengan menggunakan Excel tadi gitu ya. Tadi saya mencontohkan baru 1, berarti 1 lagi harus diuji. Tapi memang kemudahannya kalau dengan SPSS bisa langsung sekali jalan gitu. Jadi 2 kelas tadi bisa diuji dengan 1 kali tahapan seperti itu. Nah, setelah kita membuat variable view-nya, kita masuk ke data view. Nah, di data view itu ada nilai mahasiswa, kemudian ada kelas. Nah, nilai mahasiswanya diinputkan di nilai mahasiswa. Jadi menginputkannya itu semua misalnya 30 nih, kelas pertama 30. Jadi semua dari pertama sampai sekian kelas itu dituliskan 1 semua. Kalau di contoh ini ada 10 data ya, hanya 10 data untuk kelas pertama. Jadi 10 itu 1 itu kelas pertama. Data untuk kelas A itu diinputkan di awal. Kemudian data yang untuk kelas kedua itu diinputkan yang kedua. Jadi jenis datanya 1, kemudian 2. Gitu ya. Jadi datanya di ke bawah, susunannya ke bawah gitu. Pertama, kemudian data kedua. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Explore. Nah, di tampilan Explore itu ada tampilannya seperti ini ya. Nah, data yang tadi nilai mahasiswa akan kita inputkan di dependent list, kemudian data yang tadi berisi nilai kelas akan kita masukkan ke factor list. Nah, kemudian di sebelah kanan Anda lihat ada plot ya. Nah, plot itu kalian klik, kemudian kalian masuk ke Explore Plot, klik Normality Plot with Test. Nah, selesai, sampai sini klik Continue atau OK. Nah, akan ada outputnya seperti ini. Nah, menariknya di SPSS, nih ya, seperti ini. Jadi, kita sudah punya hasil analisis statistik deskriptif dan kita juga punya hasil analisis statistik untuk uji normalitas datanya. Jadi sekali langkah bisa 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Jadi kita punya di sini mean, median, modus, varian, standar deviasi, maksimum. Jadi semua statistik deskriptif yang kita butuhkan dari data tersebut ada di sini. Kita bisa lihat kelas A rata-ratanya 74. Kelas B rata-ratanya 61 gitu kan. Kemudian mediannya ada di situ. Standar deviasinya kita juga bisa lihat 1,8 E pangkat 1 berarti sekitar 18 lah ya. Standar deviasinya 18. Standar deviasi yang di bawahnya juga 29. Jadi dari ini saja kita sudah bisa terbayang gitu data kita itu bagaimana secara deskriptif. Oke. Nah, ini adalah hasil yang SPSS yang bagian bawahnya itu ya, test of normality. Jadi setelah kita bisa lihat statistika deskriptifnya yang di atas, kita bisa lihat
hasil dari uji normalitas datanya. Di sini ada dua, ada Kolmogorov dan ada Shapiro-Wilk. Nah, yang Kolmogorov itu kita gunakan ketika kita punya sampel lebih dari 50 sampai dengan 1000 data. Tapi kalau sampel kita kurang dari 50, kita akan menggunakan yang Shapiro-Wilk. Nah, di sini karena kebetulan tadi datanya per kelas ya, data kelas ya. Jadi kelas A tadi kan cuma 10 ya. Kelas B cuma sekitar 10. Jadi saya akan menggunakan yang Shapiro-Wilk tentu saja gitu. Di Shapiro-Wilk kita lihat kelas A SIG-nya 0,037, kelas B 0,165. Jadi yang diambil adalah di Shapiro-Wilk di bagian yang SIG-nya gitu ya. Jadi di bagian SIG-nya diambil. Itu kan titik 037. Itu depannya ada nolnya ya. Jadi 0,037. Yang B juga gitu, 0,165 gitu ya. Jadi titik 165 itu di depannya kita tambahkan 0. Nah, sebelum kita mengambil kesimpulan, saya akan memberikan contoh kepada Anda cara pelaporannya. Jadi, kalau kita mau menguji setiap uji yang kita lakukan, itu kita harus melaporkan. Gitu. Apa aja yang perlu kita laporkan dari pengujian itu? Yang pertama adalah hipotesis, kemudian tingkat signifikasinya ya, kemudian bagaimana daerah kritisnya, statistika uji, keputusan uji, dan juga kesimpulan. Kalau hipotesis tadi sudah ya, H0, H1, tingkat signifikasi, daerah kritis, kita bahas satu-satu ya. Nah, ini hipotesisnya nih. Pada bagian hipotesis ditulis H0 dan H1. Untuk uji T satu pihak, bentuk umum hipotesisnya adalah H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Tapi kata-katanya dapat Anda sesuaikan sesuai dengan data yang kalian punya. Kalau kalian mau menggunakan data nilai mahasiswa boleh ditambah. H0-nya data nilai mahasiswa berdistribusi normal, data nilai mahasiswa tidak berdistribusi normal. Nah, saya sarankan di sini ketika kalian buat hipotesis statistik, kalian menggunakan subjeknya subjek sampel ya, yang akan kalian uji gitu. Nah, untuk tingkat signifikan itu adalah taraf kepercayaan ya. Jadi taraf kepercayaan terhadap hasil dari penelitian yaitu adalah 95% dengan nilai error atau signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Itu adalah nilai error yang dimaklumi oleh pengujian ya. Jadi sekitar 5% dengan taraf kepercayaan 95%. Nah, daerah kritis itu adalah daerah di mana ini ya, penolakan H0 lah ya itu ya, penolakan dan penerimaan H0. Jadi SIG-nya itu kurang dari taraf signifikan maka terima H0. Taraf signifikannya adalah 0,05. Jadi data itu akan normal ketika SIG-nya kurang dari 0,05. Gitu. Nah, kemudian statistika uji adalah hasil pengujiannya tadi, dimasukkan hasil pengujiannya. Kelas A-nya SIG-nya 0,037, kelas B-nya SIG-nya 0,165. Jadi, kita bisa lihat ya di sini ya. Kelas A-nya itu adalah SIG-nya 0,037. 0,037 itu kurang dari 0,05. Melihatnya dari mana? Itu kan 0, kemudian 0. 0 ada kita ketemu 3, kemudian ketemu 5. Berarti 3 kan kurang dari 5. Berarti 0,037 kurang dari 0,05. Jadi SIG-nya itu kurang dari 0,05. Nah, yang B berbeda ya ini ya. Jadi yang B 0,165 itu lebih dari 0,05. Kan 0, kemudian 0 masih ketemu 1 ya di situ ya. Jadi 1 kurang lebih besar daripada 0, maka SIG-nya lebih besar daripada 0. Nah, kita akan melihat keputusan ujinya. Tadi kan kita lihat bahwa SIG-nya itu akan terima H0 atau normal kalau kurang dari taraf signifikan. Karena A-nya itu kurang dari B-nya lebih dari, berarti A-nya normal, B-nya tidak normal. Sehingga kita punya kesimpulan dengan taraf signifikan 5%, didapat kesimpulan bahwa data nilai mahasiswa kelas A berdistribusi normal, dan data nilai mahasiswa kelas B tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Nah, setelah ini saya akan menampilkan contoh pelaporannya dalam bentuk Microsoft Word yang dapat Anda lihat. Jadi kalau di Microsoft Word itu Anda bisa lihat bahwa di sini saya menampilkan 6 hal sebagai pelaporannya. Itu masing-masing ya. Jadi masing-masing saya tampilkan satu-satu gitu. Jadi dari hipotesisnya saya tampilkan, kemudian bagaimana saya mengujinya ditampilkan. Kebetulan yang di sini adalah
dengan menggunakan Excel ya, jadi dengan manual. Kalau misalkan Anda mengujinya dengan menggunakan SPSS, berarti ketika Anda menampilkan caranya, Anda bisa tampilkan apa yang Anda dapatkan dari perhitungan SPSS ya. Jadi perhitungan yang SPSS tadi Anda masukkan di bagian yang cara menghitungnya. Kemudian hasilnya Anda bisa masukkan di statistika ujinya gitu ya. Jadi pada pembahasan ini kita telah membahas tentang bagaimana kita menguji normalitas data. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah tahap pertama ya dari pengujian uji perbandingan dua rata-rata. Setelah ini kita akan membahas lagi tentang homogenitas, uji T, ya kan? Kemudian kita akan tetap membahas juga uji non-parametrik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saksikan juga video selanjutnya. Tentu saja di Kuliah Teknokrat ya, channel YouTube-nya. Silahkan subscribe dan like, dan juga jangan lupa memberikan komentar, dan jangan lupa juga mengikuti perkuliahannya di spada.teknokrat.ac.id. Terima kasih. Sekian perkuliahan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the treasure of Sumatera. Lampung merupakan sebuah provinsi yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera. Memiliki 2 kota madya dan 13 kabupaten yang terdiri dari 234 kecamatan. Provinsi dengan luas 35.587 km persegi ini menyimpan jutaan keindahan alam yang luar biasa. Pendidikan di Provinsi Lampung juga sangat diperhatikan dan diwarnai dengan adanya Universitas Teknokrat Indonesia sebagai universitas terbaik di Lampung. Universitas Teknokrat Indonesia memiliki 3 fakultas dan 13 program studi. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer memiliki 7 program studi. S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Komputer, S1 Teknologi Informasi, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, dan D3 Sistem Informasi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 2 program studi, S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan dengan 4 program studi, S1 Sastra Inggris, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, dan S1 Pendidikan Olahraga. Visi dari Universitas Teknokrat Indonesia adalah menjadi universitas unggul di Indonesia pada 2030 yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya mencapai visi dan misinya, Sivitas Akademika Universitas Teknokrat Indonesia berpedoman pada nilai budaya organisasi, yaitu disiplin, bermutu, kreatif, dan inovatif. Kerjasama dengan universitas terkemuka dari dalam dan luar negeri juga dilakukan untuk mendukung visi universitas. Universitas Teknokrat Indonesia percaya jika pendidikan merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa. Universitas Teknokrat Indonesia terus mencetak dan mengembangkan pemimpin masa depan melalui pendidikan karakter yang berkualitas. Hal ini mendapat sambutan dan kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat yang ditandai meningkatnya peminat calon mahasiswa dari tahun ke tahun. Di Universitas Teknokrat Indonesia, mahasiswa dan dosen didorong untuk berkreasi dan berinovasi dengan menciptakan produk-produk serta layanan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Teknokrat Indonesia juga mempersiapkan mahasiswa menghadapi era globalisasi lewat penggunaan teknologi digital. Untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, Universitas Teknokrat Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap dan canggih.
Di antaranya, Smart Classroom yang berbasis digital teknologi, laboratorium, perpustakaan, studio e-learning, hotspot di seluruh area kampus, fasilitas olahraga, auditorium, dan gedung serbaguna. Prestasi internasional dan nasional, serta pengakuan terhadap proses pendidikan yang berkualitas tercermin dengan diperolehnya sertifikat akreditasi baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Lulusan Universitas Teknokrat Indonesia bekerja di berbagai instansi pemerintah, perusahaan nasional dan multinasional, serta mampu berwirausaha. Ayo kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya Sang Juara.